Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, pertama saya ucapkan selamat menyelesaikan semua amaliyah Ramadan dan selamat Idul Fitri Lebaran yang sudah di ambang pintu besok harinya 1 Syawal. Dan teman-teman sekalian, kami ucapkan juga dari lubuk hati terdalam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amaliyah kita di bulan Ramadan beroleh pahala yang berlipat ganda dan kita beroleh predikat takwa menuju kemenangan. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya juga ucapkan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu terhindar dari berbagai hal-hal yang buruk. Hari ini saya coba tayangkan makeover ruangan rumah tua kami yang ada di Limboto, karena memang ruangannya ini kurang lebih ruangan tamu di depan ini dia sekitar 7 meter kali 3,45 meter bujur sangkar. Nah, ruangan ini memang catnya putih dan yang sebelah kiri saya ini sudah dikupas. Kami memasang wallpaper di sini warna ungu dengan kombinasi putih gading seperti atau selaras dengan warna kursi saya ini. Dan ini telah kami kupas beberapa hari yang lalu karena ini ada rencana untuk melakukan makeover ruangan tamu ini, dan tadi sudah dimulai. Saya coba mengambil warna yang ada di koleksi warna Avitex 501, dan ini teman-teman sekalian, ini dinding yang sudah dikupas wallpapernya yang sebelah kiri saya ini. Memang masih ada sisa-sisa tambalan wallpaper yang serat kedua yang harus kita bersihkan betul, karena menurut pemasang wallpaper itu untuk membersihkan sisa wallpaper itu dia berupa kertas putih ya. Dia sebenarnya kalau sepintas selalu kelihatan dindingnya itu sudah tidak perlu dicat lagi karena warnanya krem putih dan betul-betul pas sekali dengan warna kontras dengan warna kursi saya. Namun saya lihat ini wallpapernya juga wallpaper yang sudah dipasang kurang lebih 6 tahun yang lalu. Jadi ini insya Allah dijauhkan teman-teman sekalian dari sifat ria. Ini memang rumah tua kami, dan memang kalau tidak dilakukan perubahan, tidak dilakukan renovasi, dan tidak dilakukan perbaikan, maka ini pasti akan mengalami kerusakan. Pasti dia akan tidak berfungsi sebagaimana yang kami harapkan. Jadi sekedar sharing untuk teman-teman sekalian, setiap tahun memang kami melakukan pengecatan, tetapi sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini kami tidak melakukan pengecatan rumah. Dan ini memang dampak dari 2 tahun terakhir ini kan kita masih di masa-masa yang penuh dengan keprihatinan. Apalagi tahun lalu itu 1 tahun full kita dihadapkan dengan masa pandemi panjang, dan tahun ini juga kita masih dalam masa pandemi. Praktis semua aktivitas yang kita laksanakan itu lebih banyak untuk kita fokus kepada selain pekerjaan di dinas, maupun kita fokuskan juga untuk ibadah, karena semua hal yang kita laksanakan di masa-masa penuh keprihatinan ini tentu tidak luput harus kita support dengan doa-doa terbaik kepada Sang Maha Kuasa Tuhan. Dan teman-teman sekalian, ini hasil yang sudah kami laksanakan untuk makeover rumah ini. Saya berharap dan insya Allah ini jauh dari sifat ria. Ini sekedar berbagi informasi kepada teman-teman untuk rumah yang memang rumah konstruksi lama. Dia rumah
pengecatan walaupun kita pilih warna terang, tetapi ini sudah tidak kontras lagi dengan rumah serta tekstur bangunan atau tembok. Kita perlu juga melakukan penggantian cat dengan modifikasi ataupun dengan kombinasi-kombinasi warna yang tidak surut untuk mengekspos apa yang bisa kita perbaiki dalam detail rumah tersebut. Seperti ini, saya memilih warna coklat tanah, tetapi dia ada kecenderungan, atau coklat bata ya, ada kecenderungan untuk dia menghidupkan warna-warna gold yang ada di sini. Jadi teman-teman sekalian, seperti ini, bila kita punya perabotan ataupun kita juga punya peralatan yang ada unsur-unsur goldnya, dipadukan dengan warna coklat bata ini, dia pasti akan muncul, dia akan lebih hidup ya. Jadi saya memilih warna ini teman-teman sekalian untuk mendapatkan bagaimana rumah saya yang aksennya memang sudah lama ini saya bisa modifikasi sedemikian rupa, dan ini satu pengetahuan yang bisa saya bagi kepada teman-teman, karena bukan tidak mungkin kalau kita hitung-hitungan, kita estimasi biaya yang akan keluar bila kita melakukan perbaikan ataupun renovasi bangunan untuk memunculkan hal detail yang kita inginkan, akan memakan biaya yang cukup besar. Sedangkan tentu saja banyak hal yang harus kita pikirkan di masa pandemi ini. Pertama, tentu kita juga harus prihatin dengan di sekeliling kita. Kita harus perlu untuk berbagi di sekitar kita. Jangan, kalau kita mengutamakan atau mengedepankan kepentingan kita sendiri, tentu ada banyak hal atau ada banyak orang-orang di sekitar kita yang terabaikan dari kewajiban kita sebenarnya. Nah teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini kursi juga perabotan saya di rumah saya yang satu. Saya pindah di sini karena kalau saya membeli baru juga saya akan berpikir lagi untuk biaya dan sebagainya. Dan ini makeover untuk ruang ini sudah selesai sebenarnya berapa bulan lalu, sekitar kurang lebih 6 bulan lalu. Jadi ada pada konten YouTube saya sebelumnya. Jadi ruangan ini tidak tersentuh lagi oleh makeover, dan tidak ada lagi kos yang saya keluarkan untuk ruangan ini. Jadi ruangan ini sudah menggunakan tema ruangan yang lama yang sudah saya makeover dari 6 bulan lalu. Tinggal di sini detail-detail yang saya pajang di sini adalah semua persiapan atau prepare lebaran yang saya taruh di sini. Kemudian kursi yang saya bawa dari rumah saya yang ada di Dungingi, saya pindahkan di sini biar dia juga saya tidak mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli perabot yang baru. Nah teman-teman sekalian, makeover ini di ruangan, apakah dia rumah lama ataupun rumah baru, tentu saja ada ilmu-ilmu ataupun ada wawasan pengetahuan tertentu untuk kita bisa lakukan secara maksimal. Tetapi patut menjadi rekomendasi adalah perbanyaklah kita mendapatkan informasi atau wawasan pengetahuan dari konten-konten yang menyangkut makeover ini, karena dari konten-konten yang lain itu memang banyak sekali wawasan yang di-share oleh orang untuk bagaimana melakukan makeover dengan biaya atau cost serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau untuk ruangan yang saya laksanakan makeover ini, 2 ruangan dalam 2 tahap. Yang satu sudah dilaksanakan 6 bulan lalu, dan yang satu ini saya laksanakan saat ini itu cuman terdiri dari pengecatan, dan pengecatan juga cuman di beberapa bagian. Jadi tidak banyak yang harus saya sentuh ataupun yang harus saya anggarkan untuk makeover ini. Nah
teman-teman, walaupun dengan anggaran yang tidak cukup besar, tetapi hasil yang saya bisa dapatkan dari makeover ruangan saya yang sudah lama itu memang di bagian luar juga ini. Saya melakukan pengecetan dengan warna yang kontras dengan bagian yang di dalamnya, dan ini perbaikan-perbaikan ataupun tinggal pengaturan-pengaturan di bagian luar ini cuman sekedar untuk menata atau melakukan lebih merapikan dia. Yang lain-lain tidak saya sentuh lagi karena memang untuk melakukan perbaikan di sana sini itu di eh, akhir-akhir bulan Ramadan tentu akan menyita waktu. Jadi baik kita maupun orang yang kita pekerjakan tentu akan tersita waktunya untuk beribadah dan sebagainya. Namun hal juga yang kami pertimbangkan di saat-saat akhir Ramadan ini banyak juga eh, orang-orang atau pekerja yang mencari nafkah tambahan untuk apakah dia tukang cat bangunan, apakah dia tukang reparasi dan sebagainya, yang perlu juga kita siapkan apa yang bisa kita support oleh mereka sehingga terjadilah simbiosis mutualisme antara kita dan mereka. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, itulah informasi yang mungkin bisa saya share pada kesempatan ini, bagaimana kita memanfaatkan ruangan lama dengan tentu detail yang di sana sini tentu harus kita lakukan perbaikan ataupun kita sampai pada tindakan ekstrim untuk melakukan renovasi. Nah, dipikirkan secara matang-matang apakah itu perlu ataukah apakah kita hanya perlu melakukan makeover dengan simple kita sudah bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, teman-teman sekalian, itulah berbagi ilmu dari saya. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang masih mengikuti channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang belum subscribe channel saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.